Kemudian selesai sholat malam juga waktu yang sangat bagus. Kenapa? Karena waktu itu adalah waktu seperti akhir malam, waktu diturunkan malaikat-malaikat rahmat. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Tartil maknanya perlahan, tidak tergesa-gesa. Ya, karena kalau orang membaca Al-Quran tergesa-gesa, dipastikan dia tidak akan bisa menghayati setiap ayat-ayat yang dibacanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ar-rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala man qala khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para sahabat sekalian, pecinta Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa kembali di media dakwah UMSI TV ini dalam rangka kita melanjutkan tentunya kajian kita di kesempatan ini. Kita lanjutkan tentang adab kita terhadap Al-Quran, ya, karena adab membaca Al-Quran ini penting sekali, ya. Kita perhatikan karena ayat Al-Quran adalah kalam Allah. Dia adalah kalimat-kalimat, ya, surat-surat yang diturunkan oleh Allah untuk kita sekalian. Kemarin kita sudah bahas di part pertama tentang adab membaca Al-Quran. Selain itu juga mengajarkan Al-Quran, juga belajar Al-Quran. Di antaranya yang pertama harus dengan ikhlas, hanya lillahi ta'ala. Kita niatkan untuk mendapatkan ridho dari Allah dalam rangka kita menjalankan perintahnya tentunya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Yang kedua yaitu hendaknya kita bersih dari hadas dan kotoran. Seorang akan membaca Al-Quran, maka hendaknya bersih, ya, bersih dari kotorannya dan juga dari hadas kecil dan juga hadas besar. Ya, jadi kita diwajibkan untuk memiliki wudhu, ya, berwudhu terlebih dahulu sebelum kita membaca atau memegang mushaf Al-Quran. Walaupun nanti ada perbedaan pendapat para ulama madhab tentang hukumnya. Ada yang menghukumi sebagai satu keharusan memiliki wudhu ketika memegang Al-Quran. Ada yang hanya dianjurkan saja, ada yang sunnah saja. Ya, nanti, tapi tetaplah semua itu akan menjadi nilai yang baik apabila kita memegang Al-Quran, membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Bahkan termasuk anak kecil sekalipun, ya, para ulama berbeda pendapat tentangnya, namun tetap yang baik walaupun anak masih kecil hendaknya punya wudhu ketika membaca Al-Quran. Kemudian para sahabat sekalian, ada berikutnya yaitu kita memilih tempat yang tenang dan waktu yang tepat, ya. Selain kita dalam keadaan suci dalam membaca Al-Quran, memegang Al-Quran, maka kita pun memilih tempat yang tenang dan waktu yang tepat. Ketika Al-Quran dibacakan dalam kondisi dalam tempat yang tidak tenang, maka tentu pengaruh bacaan Al-Quran tersebut akan sangat tidak layak, ya, tidak layak, karena pengaruhnya tidak terasa karena tidak sesuai dengan tempatnya. Misalnya ada orang membaca Al-Quran di pasar, bagaimana bisa, ya, pasar dengan kondisi yang ramai, yang mohon maaf tentu kebersihannya juga kurang, ya. Nah, maka tidak layak seseorang membaca Al-Quran di dalam pasar, ya, tentunya, karena tidak mendukung dia di dalam menghayati bacaan-bacaan Al-Quran tersebut.
Jadi di antara adabnya, jangan di tempat yang ramai, pilihlah tempat yang sunyi, ya, yang tenang, dan juga waktu juga kita pilih waktu-waktu yang baik. Di antaranya waktu yang baik kita membaca Al-Quran tentunya ketika selesai melaksanakan sholat, kita masih dalam rangka itikaf di masjid, kemudian kita ambil Al-Quran, mushaf Al-Quran kita baca. Ini tentu waktu yang tepat sekali. Kemudian selesai sholat malam juga waktu yang sangat bagus. Kenapa? Karena waktu itu adalah waktu sepertiga akhir malam, waktu diturunkan malaikat-malaikat rahmat. Kemudian waktu selesai sholat duha misalnya juga waktu istimewa, waktu ba'da subuh, waktu syuruk, ya juga waktu-waktu yang istimewa. Nah, terutama tadi sepertiga akhir malam tentunya. Para ulama-ulama soleh terdahulu memilih waktu membaca Al-Qurannya yaitu ketika malam sudah datang, kondisi sudah tenang, sudah sunyi, mereka memulai membaca Al-Quran. Jadi ini memilih tempat dan waktu untuk membaca Al-Quran juga merupakan satu adab kita di dalam membaca Al-Quran. Kemudian para sahabat sekalian, kita juga dianjurkan untuk menghadap kiblat. Jadi tidak sembarangan kita membaca Al-Quran. Pilih tempat yang kita bisa dengan mudah untuk menghadap ke arah kiblat, ya, menghadap ke arah kiblat sebagaimana kita sholat. Ya. Jadi ini juga merupakan satu adab. Ada orang membaca Al-Quran membelakangi kiblat, tentu tidak baik, sebagaimana dalam aturan fikih juga dijelaskan ketika orang buang hajat, ya, baik hajat kecil ataupun hajat besar, maka diantaranya tidak boleh membelakangi kiblat. Juga tidak boleh menghadap kiblat. Nah, sebaliknya ketika seseorang akan beribadah, ya, maka selayaknya untuk menghadap kiblat, juga tidak boleh membelakangi kiblat dalam membaca Al-Quran. Kemudian berikutnya yang mudah sekalian, di antara adab Al-Quran yaitu bersiwak, ya, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di mulut. Ya, ini kalau orang dulu bersiwak, ya, kalau kita berkumur-kumur atau menggosok gigi kita, kalau diyakini banyak kotoran tentunya membasuh mulut kita, ya, kalau memang ada kotoran. Ya, dalam berwudu sendiri kan kita dianjurkan untuk membersihkan kotoran di mulut dengan cara berkumur-kumur dan seterusnya. Kemudian bersiwak, ya, setelah berwudu juga bersiwak lebih baik. Kita sudah punya wudu tapi mungkin bau mulut kita terasa kurang enak karena kita sudah makan sesuatu tadi, maka kumur-kumur dan bersiwak itu lebih utama, ya. Ada orang-orang yang terdahulu memang itu amalan-amalan istimewa, di antara amalan istimewanya orang bersiwak diantaranya ketika hendak membaca Al-Quran. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjalankannya. Jadi yakinkan bahwa ketika kita membaca Al-Quran yang keluar dari mulut kita, bacaan-bacaan ayat Allah itu, mulut kita dalam keadaan bersih, ya. Maka Rasul sangat menganjurkan untuk bersiwak. Kemudian ada berikutnya yaitu membaca isti'adzah, baca ta'awud. Sebagaimana Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Ketika engkau membaca Al-Qur'an, kata Allah, hendaknya kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi mau baca Al-Quran diawali dengan ta'awud. Ini adab, bukan wajib tapi adab. Kenapa? Karena perintah Allah kita untuk minta perlindungan dari godaan setan. Ini dalam surat An-Nahl ayat 98. Jadi dianjurkan membaca ta'awud. Kemudian membaca bismillah, ya. Setelah itu adab kita juga membaca bismillah, kecuali saat membaca surat At-Taubah. Nah, di awal surah, ketika kita membaca surat At-Taubah di awal surah, maka kita tidak
dianjurkan untuk baca Bismillahirrahmanirrahim ya di awal surah, karena memang surat At-Taubah tidak diawali dengan Bismillah ya. Nah, Quran kita juga ya tidak ada Bismillah di awal surat At-Taubah. Sebagian ulama mengharamkannya ya, haram maknanya tidak boleh, sangat dilarang membaca Bismillah di awal surah At-Taubah. Lalu kita ganti dengan apa? Cukup dengan ta'awud tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Namun para ulama ahli qiraah, ahli tajwid menjelaskan bahwa itu di awal surah ya. Kalau seandainya membaca surat At-Taubahnya tidak di awal surah, maka tetap diperbolehkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim kalau tidak di awal surah. Nah, ini salah satu adab kita membaca Al-Quran. Jadi diawali dengan Bismillah ya, diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, baru kemudian kita membaca surat-surat dalam Al-Quran. Ini salah satu adab ya. Kemudian berikutnya, membaca Al-Quran hendaknya dengan tartil, tidak tergesa-gesa, tidak terlalu lambat juga, tapi dengan bacaan yang tartil. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Anda bunda sekalian, ini salah satu dalil ya dalam surah Muzammil ayat 4 ya, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. Tartil maknanya perlahan, tidak tergesa-gesa ya, karena kalau orang membaca Al-Qur'an tergesa-gesa, dipastikan dia tidak akan bisa menghayati setiap ayat-ayat yang dibacanya ya. Tidak bisa dia menikmati bacanya. Bagaimana orang bisa menikmati bacaan Quran sementara dia membaca dengan sangat cepat sekali? Jadi Allah perintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Ini merupakan satu adab ya, adab kita di dalam membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis juga sahabat Anas bin Malik pernah ditanya tentang sifat atau bagaimana bacaan Rasulullah SAW ya. Kemudian Ummul Mukminin Hafsah istri Rasulullah pernah menjelaskan qiraah Nabi dengan perkataan bahwa kana yaqra'u bisuratin fayurattiluha. Beliau membaca sebuah surat Al-Quran dan membacanya dengan tartil ya, fayurattiluha artinya mentartilkannya, membacanya dengan tartil. Inilah salah satu adab kita membaca Al-Quran, tidak tergesa-gesa, karena tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Nah, dipastikan orang-orang tergesa-gesa membaca Al-Quran, dia tidak akan bisa menikmati sedikit pun dari apa yang dia sedang bacakan. Kemudian berikutnya juga memperindah suara bacaan. Rasul bersabda, zayyinul Qur'ana bi aswatikum fa inna sautal hasana yazidul Qur'ana hasana. Kata Nabi, hiasilah bacaan Al-Quran itu dengan suaramu, karena suara yang merdu, suara yang bagus itu menambah bacaan Al-Quran menjadi indah. Ini perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Imam Ibnu Dawud, kemudian hadis Al-Barra ya, kemudian ulama hadis kekinian juga menjelaskan tentang derajat hadis itu sebagai hadis yang sahih, kemudian hadis yang baik ya. Ini dijelaskan dalam banyak riwayat. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk menghiasi bacaan Al-Quran kita dengan suara kita yang baik. Artinya, kalau memiliki anugerah dari Allah, diberikan oleh Allah sebuah anugerah dengan suara yang baik, ya. Karena tidak semua orang memiliki suara yang merdu, maka ketika ada orang diberikan suara merdu, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bacalah Al-Quran ya dengan suaramu itu, ya dengan suaramu yang merdu, sehingga bacaan Al-Quran yang semacam ini maka akan memperindah bacaan Al-Quran tersebut. Kemudian Rasul juga bersabda,
laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Tidaklah golongan kami orang yang tidak melagukan Al-Qur'an. Artinya baca Al-Qur'an itu jangan datar-datar saja, tidak ada lagunya sama sekali, ya. Jadi dalam riwayat ini seakan-akan membaca Al-Qur'an memang harus dengan seni agar semakin indah ayat-ayat Allah itu terdengar. Bukankah banyak di antara orang-orang mendengar bacaan Al-Qur'an itu yang dia tidak mengerti, paham betul maknanya atau tidak begitu mengerti apa yang dibacanya, namun hatinya bisa tergugah ketika sang qari'nya, pembacanya adalah orang-orang yang memiliki suara yang indah di dalam membaca ayat Al-Qur'an. Maka seberapapun karunia Allah yang Allah berikan untuk kita tentang anugerah suara ini, maka tetaplah kita berusaha semaksimal mungkin ketika membaca Al-Quran dengan suara yang baik, tidak dengan main-main. Ini adalah salah satu adab membaca Al-Quran. Jadi kalau kita memiliki suara yang baik, ya jadikan suara yang baik tersebut, suara yang merdu tersebut untuk membaca Al-Quran agar semakin indah. Baik, ayah bunda sekalian, ini diantara adab-adab kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kesehatan kita, istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.